Apa kabar Sobat Zeki TV? Kali ini saya akan kembali membahas tentang penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta oleh Bupati Purwakarta yaitu Ana Ratna Mustika. Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyiapkan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Ya Ibu Lura ini ya, gitu kan dasarnya saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Jadi ini yang menarik ya, karena kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta ini jelas bertentangan dengan perintah atau himbauan Presiden Jokowi pada bulan Januari lalu tentang hak konstitusi umat agama minoritas, yaitu umat agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya setidaknya 5 agama di luar agama Islam, bahwa umat agama ini juga punya hak konstitusi untuk menjalankan ibadah dimanapun mereka berada. Mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Namun ternyata himbauan ini tidak digubris oleh Bupati Purwakarta ini ya, yaitu janda dari Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan juga saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, ini yang menarik ya. Karena sebagai bupati mestinya, sebagai kepala daerah, Ana Ratna Mustika ini semestinya menindaklanjuti atau mengamankan himbauan dari presiden ini atau perintah dari presiden ini, karena itu kan presiden adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di negara ini. Nah, yang menarik lagi, pada saat Bupati Purwakarta ini melakukan penyegelan, ternyata dia dikawal oleh ormas Islam setempat. Takbir. Allahu Akbar. Ketika Satpol PP menutup bangunan GKPS Purwakarta ini, terdengar suara takbir. Nah, jelaskan. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Bupati Purwakarta ini budak dari ormas, ya itu wajar saja, karena ternyata Bupati Purwakarta ini tidak mempunyai sebuah gagasan tersendiri mengenai kehidupan beragama di wilayahnya. Ternyata Ana Ratna Mustika ini dikendalikan oleh ormas-ormas Islam setempat. Ya, mestinya kalau kita perhatikan dalam konferensi pers itu kelihatan sekali bahwa sosok Ana Ratna Mustika ini menjalankan sebuah pemerintahan atau roda pemerintahan daerahnya berdasarkan aturan-aturan formal yang kaku tanpa memperhatikan keadilan dan kesetaraan umat beragama di tempat tersebut. Nah, sebenarnya kalau dia konsisten dengan peraturan tersebut, SKP 2 Menteri, ya mestinya dia juga melakukan penyisiran terhadap masjid-masjid atau musola yang tidak punya izin. Tapi persoalannya adalah jarang sekali masyarakat sekitar masjid atau musola itu mengajukan keberatan. Ya, biasanya sih mereka takut ya. Ya takut seperti kasus yang terjadi pada Meliana yang di Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang hanya gara-gara meminta volume ajan dikecilkan aja akhirnya masuk penjara. Itu adalah suatu bentuk percontohan yang tidak bagus, di mana
beberapa kelompok ini mau mengkritik tapi tidak mau dikritik, atau istilahnya mereka maunya menang sendiri dan tidak bisa menerima perbedaan. Itu halnya terjadi di Lampung kemarin, yang jelas-jelas Wawan Kurniawan Ketua RT itu membubarkan ibadah dan disangkakan dengan pasal pidana, pasal penistaan agama, tapi justru dibela oleh FKUP dari tingkat 2 sampai provinsi atau tingkat 1. Bahkan Kementerian Agama pun juga ikut cawe-cawe di situ, bahkan mendesak agar Polda Lampung itu membebaskan Wawan Kurniawan, katanya sudah ada kesepakatan damai. Nah, kalau damai itu kan sifatnya perdata, tapi kalau apa yang dilakukan lawan tersebut sifatnya pidana. Ya, kembali kepada soal Bupati Purwakarta tadi ya memang kalau kita cermati lebih dalam, Bupati Purwakarta ini memang tidak punya kekuatan atau tidak punya karisma sebagai seorang pemimpin. Dia hanya mengandalkan ormas-ormas di tempatnya untuk mendukung pemerintahannya. Nah, mau nggak mau dia juga disetir oleh mereka. Ya, ini yang menarik menurut saya. Karena apa? Selain melanggar konstitusi, hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Bupati Purwakarta ini juga melakukan hal yang tidak adil. Nah, di sisi lain ya, di Simalungun, tempat asal para perantau dari daerah Simalungun yang bergereja di Purwakarta, justru Bupati Simalungun terdengar kabar bahwa beliau itu membangun sebuah masjid. Bahkan ikut menjadi pejabat yang meletakkan batu pertama pembangunan masjid di wilayah tersebut, sekaligus menjumbang uang dan semen untuk pembangunan masjid tersebut. Ironis sekali dengan Bupati Purwakarta. Bupati Simalungun justru mengedepankan keberagaman, menjunjung tinggi keberagaman, tapi ternyata Bupati Purwakarta ini ambigu. Hanya berani kepada minoritas, tapi tidak berani kepada bangunan-bangunan masjid atau musola yang tidak berizin. Nah, mestinya ini harus dipahami oleh anak Ratna Mustika ini ya. Jangan cuma mengandalkan wewenangnya sebagai seorang kepala daerah, ya memegang teguh SKP 2 Menteri. Ya, mestinya dia mencari jalan keluar. Bagaimana masalah administrasi seperti ini kan kebutuhan ya. Gereja itu kebutuhan, rumah ibadah itu kebutuhan ya. Ya, misalkan kalau mereka tidak boleh beribadah di situ, terus mereka beribadah di rumah, itu pun juga jadi masalah. Katanya rumah bukan tempat ibadah, tidak berizin. Lah, terus bagaimana dengan kayak pengajian, kayak majelis taklim kan juga di rumah. Apakah rumah-rumah tersebut juga punya izin? Kan enggak, ya. Nah, seperti itu harusnya menjadi suatu perhatian juga. Jangan bersikap ambigu, ya. Hanya mementingkan kepentingan politik sesaat, elektoral demi melanggengkan jabatannya tanpa ada sebuah keberpihakan kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Ya, semoga perbaikan bermanfaat.